Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran sains di tema environment. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang cara mengolah sampah dengan metode recycle. Apa sih Ustazah recycle itu? Recycle itu adalah mengelola kembali sampah-sampah menjadi barang yang lebih manfaat. Jadi, misalkan anak-anak memiliki botol yang sudah bekas, tidak mungkin botol tersebut langsung dibuang. Sayang sekali kalau langsung dibuang. Mending digunakan kembali, didaur ulang menjadi misal pot bunga, tempat pensil, jadi lebih bermanfaat daripada langsung dibuang. Kemudian contoh-contoh kegiatan recycle sampah, salah satunya adalah mendaur ulang kertas. Jadi ketika kita punya kertas yang banyak sekali coretannya, bisa diubah lagi menjadi kertas yang siap pakai. Jadi di pabrik kertas itu, kertas-kertas yang sudah dikumpulkan dari berbagai daerah, dikumpulkan menjadi satu. Ada yang kertasnya hitam, ada yang kertasnya coklat, ada yang kertasnya banyak banget coretannya. Nanti diolah. Bagaimana Ustazah mengolahnya? Mengolahnya itu pertama, kertas tersebut di pabrik dibuat bubur kertas seperti ini. Jadi kertasnya dihancurkan, kemudian dijadikan bubur, kemudian diolah lagi di pabrik menjadi kertas yang baru, kertas yang putih kembali seperti ini. Jadi banyak sekali manfaat untuk mendaur ulang kertas-kertas tersebut. Contohnya lagi, kalian pernah lihat orang-orang membuat pupuk kompos? Nah, pupuk kompos tersebut salah satu metode recycle sampah organik. Jadi sampah itu ada dua anak-anak. Ada apa saja? Ada organik dan ada anorganik. Kalau yang anorganik seperti botol itu tadi bisa digunakan untuk pot bunga, dibuat tempat pensil. Kalau yang organik bisa digunakan untuk pupuk kompos. Jadi pupuk tersebut dikumpulkan, pupuk sisa makanan, sisa ibu memasak, sisa sayur-sayur yang basi bisa dikumpulkan menjadi satu di suatu wadah, kemudian ditambahi beberapa cairan tertentu dan disimpan beberapa bulan dan akhirnya akan menjadi pupuk yang siap pakai. Gunanya buat apa sih pupuk tersebut? Digunakan untuk penyuburan tanah biar tanaman-tanaman yang ditanam di tanah tersebut biar bisa tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan cepat dan bisa berbuah dengan lebat. Nah, setelah kita membahas tentang bagaimana dan contoh-contoh pendaur ulang sampah atau biasa disebut dengan recycle sampah, kira-kira apa sih manfaatnya kita mendaur ulang sampah tersebut? Salah satu manfaatnya adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang di TPA. Anak-anak tahu nggak TPA itu apa? TPA itu adalah tempat pembuangan akhir sampah. Jadi kalau ada yang rumahnya dekat TPA pasti tahu. Jadi ada suatu tempat yang di sana itu sampah itu sangat menggunung. Kemudian kira-kira bau apa tidak? Pasti baunya sangat tidak sedap. Jadi untuk mengurangi tumpukan sampah tersebut, kita harus mempunyai ide. Apa ya kira-kira yang bisa membuat sampah ini itu tidak menggunung?
Jadi salah satunya adalah dengan kegiatan recycle sampah tersebut. Jadi kita dapat mengurangi sampah yang aslinya sisa-sisa ibu memasak itu dibuang di sampah, akhirnya kita olah menjadi suatu yang lebih manfaat, yaitu pupuk itu tadi. Kemudian manfaat menerapkan gerakan recycle lainnya adalah untuk mengurangi polusi udara, air, dan tanah. Contohnya polusi udara. Siapa yang pernah lihat orang-orang membakar sampah? Nah, membakar sampah tersebut menghasilkan apa? Menghasilkan asap. Jadi asap tersebut kira-kira kalau kita hirup membuat sesak nafas atau semakin segar? Pastinya membuat sesak nafas. Lah, itulah yang disebut dengan polusi udara. Udaranya menjadi kotor ketika kita hirup udara tersebut, nafas kita menjadi sesak, menjadi tidak enak. Jadi, untuk mengurangi polusi udara, air maupun tanah, kita bisa menggunakan menerapkan gerakan recycle sampah tersebut. Kemudian ada manfaatnya lagi, yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan di industri daur ulang. Jadi orang-orang yang biasanya menganggur, biasanya nggak punya pekerjaan, bisa membuat kesibukan untuk mendaur ulang sampah dengan membuat kerajinan, dengan membuat pupuk, dengan membuat kertas bahkan. Nanti hasil-hasilnya tersebut bisa dijual. Kalau dijual dapat menghasilkan uang. Jadi bisa memanfaatkan benda-benda yang tidak bermanfaat, bisa bernilai ekonomis, bisa dijual, bisa menghasilkan uang. Dari sini semoga penjelasan yang Ustazah sampaikan dapat diterima oleh teman-teman, dapat menciptakan ide-ide kreatif dari anak-anak sekalian untuk mengelola sampah. Tidak mudah untuk membuang sampah, apalagi membuang sampah sembarangan di sungai, di sungai atau di jalan-jalan. Bahkan kalau di kelas, jangan lupa kalau melihat sampah harus dimasukkan ke tempat sampah, dibuang. Tidak harus ustazah yang menyuruh. Jadi anak-anak sekalian harus dengan inisiatifnya sendiri untuk menjaga lingkungan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ustazah menjadi manfaat dan menjadi ladang ilmu untuk anak-anak sekalian. Selamat belajar dan tetap disimak untuk tugas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.